Pungkiri, kita nggak ngomong bohong gitu bahwa memang anak-anak Wahabi Salafi memang menyesatkan orang-orang yang melakukan uh, yasinan, terus malam 1 Muharram, berzanji, maulidan, termasuk dengan mengirim doa kepada orang-orang yang udah meninggal, mengirim Al-Fatihah kepada orang-orang yang udah meninggal. Kan mereka sesatkan itu. Mereka katakan, makanya antum harus paham Wahabi Salafi gitu, agar tidak, ya anak cucu kita lah tidak terjerembab dalam pemahaman ini gitu kan. Karena anak-anak Wahabi Salafi kan kaidah yang mereka pakai kan, kalau tidak dilakukan oleh Nabi maka sesat, bid'ah. Itu kan kaidah yang salah. Kalau memang benar kaidahnya seperti itu, kita sekarang balik lagi. Bagaimana dengan sahabat Nabi? Siapa ya? Bilal bin Abi Rabah radhiyallahu taala anhu. Apa yang beliau lakukan? Beliau selalu menjaga wudunya, sehingga Rasul sallallahu alaihi wasallam mengatakan bahwa, wahai Bilal, amalan apa yang kau lakukan sehingga terompahmu saja sudah terdengar di surga? Apa jawaban Bilal bin Abi Rabah? Beliau mengatakan bahwa beliau selalu menjaga wudu, tajdidul wudu, selalu menjaga wudu setiap saat. Lah, apakah ini dilakukan oleh Nabi? Tentu tidak. Maka kenapa Nabi bertanya? Nabi tidak pernah melakukan itu. Lalu sekarang kalau Nabi tidak melakukan itu, pakai kaidah yang itu, berarti Bilal sesat dong. Mohon maaf untuk Pak Ustadz Malik Al-Asyari. Saya akan mereaksi video Anda yang ini yang berjudul Rancunya Ahlul Bid'ah dalam Memahami Dalil. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala, amma ba'du. Sahabat-sahabat Aswaja, seluruh subscriber, para penonton semuanya tanpa terkecuali dimanapun berada, semoga Allah subhanahu wa ta'ala senantiasa memberikan rahmatnya, taufiknya, hidayahnya, maghfirahnya, memberikan kelancaran rezeki dan kesehatan kepada kita semua, amin Allahumma amin. Kita dengar di awal itu adalah cuplikan video dari kontennya atau dari channelnya Pak Ustadz Malik Al-Asyari, ketika beliau ini mengomentari atau mereaksi penjelasan wanita tersebut yang menjelaskan bahwa orang-orang Salafi ini selalu menyesatkan amaliyah orang lain yang mengerjakan yasinan, tahlilan, maulidan, dan lain-lain sebagainya. Pak Malik Al-Asyari ini kemudian mereaksi video tersebut. Sebelumnya, mari kita dengarkan dulu isi dari tanggapan Pak Malik Al-Asyari terhadap pernyataan wanita tersebut. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil wa ba'd. Dengan berdalilkan sahabat Bilal melakukan amalan bid'ah yang disetujui oleh Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Padahal zaman rahmat Allah Subhanahu wa taala, apa yang dia sampaikan ini adalah merupakan sebuah kekeliruan yang sangat besar dan fatal. Sebab pendalilan yang dia sebutkan ini adalah merupakan pendalilan yang menegaskan kepada kita semuanya tentang keutamaan menjaga wudu, kemudian setelah melaksanakan wudu, melakukan solat 2 rakaat. Ini yang dilakukan oleh sahabat Bilal ibnu Abi Rabah radhiyallahu taala anhum. Dan hal ini zaman rahmatullah, hadisnya sangat sahih, di mana diriwayatkan oleh sahabat yang mulia Abi Hurairah radhiyallahu taala anhu, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam li Bilal 'inda salatil ghadati, ya Bilal, hadithni bi arja amalin amiltahu 'indaka fil Islam manfa'atan. Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan bi arja. Yang disebutkan oleh para ulama, Nabi SAW menggunakan arja ini dari kata roja. Artinya apa? Amalan apa yang telah engkau lakukan di dalam agama Islam ini yang sangat dianjurkan untuk dilakukan. Sehingga dalam lafaz ini saja, kata arja ini, walaupun dalam riwayat yang lain tidak menggunakan kalimat arja, menunjukkan bahwasanya amalan tersebut adalah amalan yang syariatkan oleh Allah Subhanahu wa taala dan nabinya sallallahu alaihi wasallam. Sehingga terbantahkan kalau Bilal itu melakukan sebuah amalan yang baru, amalan bid'ah, untuk melegalkan amalan-amalan bid'ah yang disebutkan tadi, emak-emak ini, ibu-ibu ini. Itulah tanggapan dari Pak Ustadz Malik Al-Asyari ini ketika mereaksi penjelasan wanita itu. Wanita itu mengutip hadis, arti hadis Bilal bin Rabah ketika ditanya oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, kata Nabi terhadap Bilal itu, hadisni bi arja amalin fil Islam. Itu kata Nabi, ceritakan kepada saya bi arja amalin. Nah, di sini Pak Malik Al-Asyari kelirunya dengan beralasan bahwa bi arja amalin ini dari kata-kata roja, beliau mengarahkan bahwa ini dianjurkan maknanya. Arja ini adalah isim tafdil, Pak, mustaknya dari masdar rojaun. Apa artinya rojaun? Harapan.
Kalau dijuasankan isim tafdil maka arja maknanya itu yang paling diharapkan. Jadi Nabi bertanya, amalan apa yang paling diharapkan? Jangan diartikan diterjemah oleh Anda yang disyariatkan atau yang dianjurkan. Bukan, Pak. Silakan cari Anda kamusnya atau penjelasan di dalam penjelasan hadis itu tidak. Arja artinya itu adalah paling diharapkan oleh Bilal. Kegagalan paham Anda karena arja itu dimaknai apa oleh Anda? Dimaknai dianjurkan sehingga bermakna disyariatkan, padahal itu yang paling diharapkan. Dan lagi Pak Malik Al-Athari ya, hadis yang Anda bawakan itu bukan hanya bermakna atau punya artian bahwa disunnahkan mengerjakan sholat 2 rakaat setelah wudhu. Bukan. Bahkan itu adalah sebagai dalil bahwa diperbolehkannya mengerjakan ibadah tertentu di waktu-waktu tertentu. Itu Pak, itu malah mental ke kepala jenengan sendiri hadis yang Anda bawa itu. Ulama mengartikan hadis itu sebagai dalil bolehnya menentukan amaliyah tertentu di waktu-waktu tertentu seperti yasinan setiap malam Jumat yang biasa dibid'ahkan oleh Wahabi. Baik Pak Malik Al-Athari, apa yang saya sampaikan itu bukan omong kosong, itu semua ada referensinya. Baik, yang pertama, mari kita buka kitab Fathul Bari. Tentunya Anda kenal Fathul Bari ya. Fathul Bari itu adalah sarah dari Sahih Bukhari yang dikarang oleh Ibnu Hajar Al-Asqalani. Pak Malik Al-Athari silahkan buka kitab Fathul Bari juz ketiga ya, halaman 30 sampai 31. Itu sudah saya stabilu Pak. Kalau Anda membaca syarah hadis jangan sepotong-sepotong ya Pak. Bukan hanya menjelaskan keutamaan sholat setelah wudhu itu, tidak Pak. Kita bisa baca dari itu, dari saya stabilu. Wa yustafadu minhu, diambil faidah dari hadis Bilal tersebut Pak. Apa? Jawasul ijtihad fi tauqitil ibadah, bolehnya kita berijtihad menentukan ibadah, waktunya ditentukan kapan kita mau sholat, kapan kita mau yasinan, malam Jumat, boleh itu. Jadi wa yustafadu minhu, dari hadis tersebut jawasul ijtihad, bolehnya kita berijtihad. Apa tujuannya? Fi tauqitil ibadati, untuk menentukan waktu tertentu untuk mengerjakan amalan atau ibadah-ibadah tertentu Pak. Itu kenapa kata Ibnu Hajar Al-Asqalani diperbolehkan untuk menentukan waktu tertentu mengerjakan amalan atau ibadah tertentu. Li'anna Bilalan, karena Bilal sampai terhadap derajat yang disebutkan oleh Rasulullah itu dengan apa Pak? Dengan istimbatnya. Kemudian dibenarkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Itu makna atau kandungan dari hadis. Artinya berdasarkan hadis Bilal ini Pak, boleh menentukan waktu tertentu untuk menentukan amalan tertentu. Misalnya setiap malam Jumat saya membaca Yasin misalnya. Boleh itu Pak, bukan bid'ah yang semacam itu. Artinya bukan bid'ah yang oleh Anda dianggap sesat. Apalagi yang bisa kita ambil dari, kita petik dari hadis itu adalah al-hissu, mendorong orang ala sholati akibal wudu'i, untuk mengerjakan sholat setelah selesai berwudu Pak, dan lain-lain sebagainya, baca sendiri itu. Selanjutnya kita buka kitab Al-Mubhim Pak, karangan Abil Abbas Ahmad bin Umar Al-Ansori Al-Qurtubi. Silakan, itu sudah saya stabilu. Wafihi, hadis ini kandungannya juga sebagai dalil ma yadullu ala anna istidamata ba'din nawafil wa mulazamataha fi awqatin wa ahwalin. Kita melazimi, kita menetapi, kita menekuni suatu amalan sunnah, kayak membaca Yasin, kayak apalah pokoknya ditetapi di pekerjaan sunnah. Fi awqatin wa ahwalin, kita tekuni, kita kerjakan, kita mulazamah
di setiap waktu tertentu atau keadaan-keadaan tertentu, Pak. Sebagaimana yang disalahkan oleh Wahabi, baca Yasin setiap malam Jumat, itu namanya khusus, ditahsis. Nah, ini malah fihi fatlun azimun, itu ternyata malah banyak keutamaannya, Pak. Mendapatkan keutamaan yang agung malah. Bukan sebagaimana anggapan orang Wahabi, kalau menentukan waktu-waktu tertentu semisal baca Yasin setiap malam Jumat kemudian dianggap bid'ah yang sesat, yang calon neraka. Bukan, Pak, ini ulama yang menjelaskan, bukan saya. Nah, sekarang pengertian dari arja amalin, paling diharapkannya amal, amalan yang paling diharapkan, yakni aktsarul a'mal, paling banyaknya pekerjaan, allati amil taha, yang kamu kerjakan Bilal, tarju thawaballahil jazila fiha, yang kamu mengharapkan pahala dari Allah subhanahu wa ta'ala yang sangat besar pada amal-amalan itu. Bukan dianjurkan, bahkan disyariatkan, tapi pekerjaan yang paling diharapkan, Pak Malik Al-Asari.